Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsanul Akmal. Di sini saya sebagai perwakilan untuk kelompok KKP saya untuk menemukan aplikasi yang kami build, yaitu dengan judul perancangan aplikasi desktop sistem POS atau Point of Sales pada Manners Coffee berbasis Java NetBeans. Jadi kami beranggotakan Nopi Haryanto dengan NPM 201435087, Dimas Julianto dengan NPM 20214350054, Irfan Syahrul dengan NPM 20214350033, Ihsanul Akmal atau saya sendiri dengan NPM 201435039, Ahmad Kurtubi dengan NPM 20214350090, dan yang terakhir Anang Mafruki dengan NPM 20143500003. Oke. Kami dari kelas X7A izin menemukan hasil dari KKP yang kita buat. Oke, jadi di sini adalah halaman login dari aplikasi kita. Seperti itu. Oke, sebelumnya aplikasi kita ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan tools NetBeans seperti itu. Jadi di halaman login ini terdapat dua user login, yaitu adalah login sebagai admin dan kedua adalah login sebagai kasir. Jadi si kasir tidak dapat mengakses fitur atau menu-menu yang ada di dalam admin, sedangkan si admin dia dapat mengakses semua fitur yang ada di dalam kasir seperti itu. Jadi misalkan di sini saya langsung demokan saja ya untuk role admin. Nah, ini adalah halaman utama atau homepage dari aplikasi kita. Tuh, di sini bisa dilihat ada button pesan makanan, ada logo Manners Coffee atau tempat kami menjalankan KKP. Di sini ada keluar dan tutup. Jadinya di sini bisa dilihat ada Di sini dilihat ada beberapa menu, yaitu adalah ada menu yang terdapat submenu, yaitu ya pesan makanan, detail sajian reservasi tamu, ada master, yaitu berubah password, ubah pertanyaan keamanan dan mesin karyawan, admin, ada pengaturan kategori, produk baru, dan edit dan hapus produk, verifikasi pengguna, data karyawan, bahan baku. Yang terakhir itu adalah ada laporan-laporan, yaitu adalah laporan transaksi, laporan hasil, laporan stok bahan, laporan karyawan. Jadi sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana si admin itu mengelola kategori atau produk-produk yang ada di dalam aplikasi ini, atau lebih gampangnya adalah menu-menu makanan atau menu yang ada di dalam kafe ini terus diimplementasikan ke dalam aplikasi ini, yaitu dengan misalkan yang pertama itu adalah pengaturan kategori. Nah, di sini jadi si admin itu akan menentukan terlebih dahulu ada berapa kategori. Nah, misalkan di sini kami menulis ya ada 4 kategori, yaitu adalah kategori makanan, dessert, appetizer, sama minuman seperti itu. Jadi misalkan kita ingin tambahkan kategori baru, misalkan contohnya makanan penutup. Kita simpan. Sini akan muncul alert, yaitu adalah kategori ditambahkan. Kita klik OK. Nah, di sini akan terlihat bahwasanya kita sudah menambahkan atau si admin sudah menambahkan kategori terbaru untuk makanan atau untuk nanti yang kita gunakan ke dalam produk-produk kita seperti itu. Ini untuk menu yang kategori. Kemudian di sini ada menu produk baru, atau di sini kita lebih tepatnya kita dapat menambahkan produk-produk baru yang ada. Gitu, misalkan ada menu baru contohnya
soto Betawi. Di sini kategorinya kan tadi sudah kita setting ya, ada kategori makanan, dessert, dan makanan penutup yang barusan kita tambahin. Karena soto Betawi itu termasuk makanan utama, dari sini kategorinya kita pilih sebagai makanan utama terlebih dahulu. Dan untuk harganya misalkan di sini kita tulis itu adalah di sini saya susah klik menu ya. Misalkan 30.000 harganya gitu. Saya klik simpan. Nah, di sini akan muncul alert lagi atau pemberitahuan bahwasanya produk berhasil ditambahkan. Nah, itu adalah untuk bagaimana kita menambahkan produk baru atau menu baru ke dalam aplikasi ini. Selanjutnya di sini ada edit dan hapus produk, yaitu misalkan kita ingin mengedit atau mengubah harga atau menghapus produk yang sudah ada. Misalkan puding. Misalkan saya ingin ubah yang tadinya harganya 8.000 menjadi misalkan 9.000. Itu. Jadi di sini tinggal kita klik atau kita klik button perbarui. Di sini ada alert bahwasanya si puding itu berhasil diperbarui. Nah, di sini akan terlihat bahwasanya harga dari puding tersebut sudah diperbarui menjadi 9.000. Gitu. Nah, misalkan di sini kita ingin menghapus makanan atau menu yang sudah tidak ada. Misalkan saya ingin menghapus nasi goreng. Kita hapus. Di sini akan muncul pertanyaan terlebih dahulu, apakah kita yakin ingin menghapus produk ini. Kita klik yes. Nah, bisa kita lihat bahwasanya produk nasi goreng berhasil kita hapus seperti itu. Selanjutnya di sini bisa dilihat bahwasanya ada data karyawan dan bahan baku. Misalkan di sini kita klik yang data karyawan. Nah, si admin itu dapat melihat atau dapat memasukkan data karyawan ke dalam aplikasi kita seperti itu. Yang mana nanti gunanya data karyawan di sini adalah untuk dijadikan report absensi seperti itu. Bisa kita lihat, misalkan ada di sini juga bisa kita edit, bisa kita hapus, bisa kita perbarui, bisa kita simpan data baru lagi. Misalkan ada karyawan baru seperti itu. Kemudian bahan baku. Nah, di sini adalah misalkan di sini kita dapat memasukkan bahan baku atau stok yang ada di dalam kafe kita gitu. Misalkan di sini kita nambahin baru lagi nih, misalkan bawang, bawang jumlahnya itu misalkan ada 78 kg beratnya. Tanggal pembelian misalkan kita beli itu di tanggal 2. Nanti bisa kita simpan. Muncul alert barang berhasil ditambahkan, kita klik OK. Nanti kita lihat di bahan baku, si bawangnya itu yang barusan kita tambahin itu dapat terdata di dalam menu data bahan baku seperti itu. Yang mana nanti data bahan baku atau stok pembelian bahan baku kita itu dapat dijadikan report seperti itu. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan menu admin, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk yang main menu kita, yaitu adalah pesan makanan. Misalkan di sini customer datang dengan nama misalkan Tio, nomor HP ya. Kemudian si Tio itu ingin memesan ketan susu. Nanti di sini bakal muncul si ketan, kita klik aja si ketan susu. Kemudian sini akan muncul di dalam task fieldnya itu adalah ada si ketan susu dengan harganya seberapa, dengan harga totalnya seperti apa. Tapi di sini juga kita bisa ubah si Tio ini nanti ingin memesan ketan susu itu misalkan berapa, misalkan
pesan 3. Nah kalau udah seperti ini kita klik masukkan ke keranjang. Nah, kemudian si Tio ini sekalian ingin memesan teh leci dengan jumlah 3 juga. Nanti kita masukkan ke dalam keranjang. Nah di dalam keranjang ini adalah barang-barang yang dipesan oleh si Tio, seperti itu. Misalkan nanti udah fix bahwasanya yang dipesan si Tio itu adalah ketan susu dan leci berjumlah 3 ini, kita tinggal cetak struk untuk melakukan pembayaran. Misalkan si Tio ini masukkan membayar dengan uang 100.000 gitu ya. Dari di sini 100.000. Kita klik OK. Dia berhasil tambahkan bahwasanya si yang ada di dalam sini sudah berhasil dibayar. Kita klik OK lagi. Nanti akan muncul struk pembayaran dari transaksi tadi gitu. Bisa kita lihat di sini dari list barangnya dan harganya dan totalnya. Nanti dikalkulasikan juga dengan kembaliannya. Di sini bisa dilihat ya. Seperti itu. Sebenarnya nomor HP di sini itu opsional ya, tidak perlu dimasukkan. Nah, setelah kita melakukan transaksi, otomatis kita bakal misalkan ingin melihat sudah berapa banyak customer yang belanja dengan menggunakan aplikasi kita. Jadi di sini kita bisa masuk ke bagian detail tagihan. Nah, gunanya fitur detail tagihan ini adalah si kasir itu atau si admin itu dapat melihat seluruh transaksi yang sudah terjadi pada hari ini, seperti itu. Misalkan pada hari ini atau hari sebelumnya terdapat beberapa transaksi. Misalkan di sini ada Saiful, ada Udin, ada Jajang, ada Tio. Dengan total harganya berapa itu terlihat seperti itu. Sorry, maaf, aplikasinya ke close. Kita tunggu lagi. Nah, seperti itu untuk yang di bagian detail. Nah, untuk di bagian reservasi tamu, di sini saya akan jelaskan bahwasanya gunanya fitur reservasi tamu ini adalah misalkan ada customer kita yang ingin booking meja dengan kapasitas 10 orang tuh. Jadi otomatis kalau seperti itu kan lebih enak melakukan reservasi terlebih dahulu. Jadi di sini tinggal ditanyain aja oleh si customernya, misalkan nama tamunya itu sama si kasirnya atau sama si adminnya. Misalkan nama si customernya itu adalah Eja, dengan Eja membawa jumlah tamu itu sekitar 9 orang ya, dan Eja ingin duduk di meja misalkan di meja 8 gitu ya, pada tanggal 6 seperti itu di jam 15 itu 45. Nanti ketika sudah diinput semua data yang kita perlukan untuk melakukan reservasi, kita tinggal klik button simpan saja. Kita klik lagi, meja berhasil di booking. Oke. Sip. Berarti kalau sudah seperti itu, sudah masuk ke dalam tabel, si Eja sudah berhasil melakukan reservasi dengan jumlah 9 orang atau dengan jumlah tamu 9 orang di meja 8 seperti itu. Nanti ketika sudah tanggalnya, misalkan si Eja itu sudah sampai di tanggal, sudah datang tepat waktu di tanggal 6 bulan 1 2025 di jam 4:15 ini, nanti si admin atau si kasir itu tinggal melakukan down reservasi atau validasi bahwasanya si Eja ini sudah melakukan reservasi. Tuh, tinggal kita yes, reservasi terbatalkan atau reservasi sudah selesai, kita klik OK. Nah, seperti itu, bahwasanya si Eja itu sudah berhasil reservasi dan sudah datang tepat waktu
dan kemudian tugasnya admin untuk menghapus data si user, seperti itu. Nah, kemudian main menu kami yang paling utama adalah untuk meng-create laporan transaksi atau laporan-laporan ya. Tapi sorry, sebelum masuk ke laporan, di sini saya ingin menjelaskan juga untuk ubah password seperti biasa ya, untuk kayak ubah password admin saja. Ubah pertanyaan juga ini sebenarnya hanya sebagian dari security ya, seperti itu. Yang sebenarnya sih perlu dijelaskan, tapi sepertinya di sini sudah awam ya, sudah sangat biasa ya. Jadi di sini saya akan langsung masuk ke fitur-fitur utama saja, yaitu adalah absen fitur absen karyawan. Nah, di sini bisa lihat bahwasanya sudah ada absen karyawan ya. Jadi misalkan di karyawan kita itu pengen absen masuk atau absen keluar, di sini tinggal kita masukkan saja NIP-nya sesuai yang ada di tabel sini, atau bisa dibilang ini adalah data karyawan kita. Kemudian dengan kode Jajang, kita klik absen masuk sebagai bahwasanya si Jajang itu sudah datang ke kantor. Dan ketika si Jajang ini sudah selesai kerja atau sudah jam pulang kerja, kita tinggal masukkan NIP-nya Jajang dan nama si Jajang tersebut, kemudian kita klik button absen keluar. Kita klik absen keluar, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi di absen karyawan, nanti akan muncul si Ucup sudah datang di waktu sekian dan si keluar pada waktu sekian, Jajang sih. Nah, yang mana nanti fitur absen karyawan ini yang akan digunakan sebagai report absensi per bulan, seperti itu. Jadi di sini kita masuk saja ke fitur utama kita, yaitu adalah laporan-laporan yang lumayan penting ya. Jadi di sini misalkan saya ingin meng-create laporan transaksi yang terjadi dari bulan 1 Januari sampai tanggal 7 Januari. Klik OK. Nah, nanti bakal muncul laporan transaksinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, transaksinya itu adalah 0 ya teman-teman. Gitu. Kemudian di laporan lagi di sini ada laporan absen. Jadi kita langsung saja generate laporan absen tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya ada karyawan-karyawan kita yang datang keluar tepat waktu, seperti itu teman-teman. Kemudian laporan stok bahan di sini juga kita bisa generate. Nah, di sini bakal terlihat lagi ya teman-teman. Itu ada laporan data bahan baku yang masuk atau yang dibeli pada tanggal sekian bulan sekian, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir itu adalah laporan karyawan, atau lebih bisa dibilang adalah laporan berapa jumlah karyawan kita saat ini, seperti itu, sebagai posisinya apa atau jabatannya apa, seperti itu. Nah, di sini bisa terlihat terdata dengan terstruktur bahwasanya karyawan kita ada sini gitu. Oke, ini demo untuk admin. Kemudian di sini saya akan menemukan juga untuk role user. Kita klik keluar, kita klik yes, kasir@gmail.com. Kasir ini adalah login untuk si kasir gitu teman-teman. Kita klik login. Nah, kalau kita lihat di sini si kasir itu dia tidak dapat mengakses menu admin dan menu ubah password dan menu laporan gitu. Selebihnya sama seperti yang saya demokan di dalam admin tadi. Bedanya si kasir ini hanya fokus untuk membuat transaksi, seperti itu. Sedangkan si admin itu dia bisa melakukan tambah produk atau edit produk atau hapus produk atau membuat laporan karyawan, seperti itu teman-teman. Oke, jadi cukup segitu demo
aplikasi KKP yang sudah kami buat. Kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.